Anda punya sebuah berangkas baja raksasa, dindingnya dari titanium gitu, dan di dalamnya tuh berisi emas murni atau aset paling berharga yang pernah Anda kumpulin seumur hidup. Wah, terdengar sangat aman ya kalau sampai pakai titanium segala. Tapi tunggu dulu. Masalahnya, alih-alih dilindungi sama pemindai retina atau gemuk ganda yang mutakhir, kunci satu-satunya buat buka berangkas itu adalah nomor handphone lawas Anda yang kartunya sudah hangus 2 tahun lalu. Waduh, Menakutkan kan? banget. Dan ironisnya nih ya, itu justru realitas sehari-hari di dunia aset digital kita sekarang. Bener banget. Kita tuh sering bikin tembok pertahanan kriptografi yang luar biasa rumit, tapi malah ngebiarin pintu belakangnya cuma ditahan sama seutas tali rapuh yang namanya kelalaian administratif. Nah, selamat datang kembali di sesi bedah tuntas kita kali ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Materi sumber kita hari ini adalah panduan pengkinian keamanan resmi buat ekosistem Pi Network. Kalau Anda pengguna Pi atau yang biasa disapa perintis di komunitas ini, misi kita hari ini adalah ngebongkar semuanya. Iya, kita bakal bahas kenapa hal-hal yang kedengerannya sepele banget, kayak ganti nomor telepon gitu ya, itu penting. Iya, atau memverifikasi email, itu ternyata jadi garis batas antara melindungi aset digital Anda atau malah kehilangannya dalam sekejap. Kalau kita perhatiin lanskap Web3 atau jaringan desentralisasi secara umum ya, ada satu pergeseran paradigma yang emang sering bikin orang tersandung. Di dunia perbankan tradisional, Anda kan nasabah ya. Kalau Anda lupa password atau kehilangan akses, tinggal telepon aja layanan pelanggan kan? Tapi di ekosistem desentralisasi ini, Anda itu banknya. Kita sendiri banknya ya. Betul. Konsep self-custody atau hak asuh mandiri ini berarti tanggung jawab mutlak ya ada di tangan Anda sendiri. Pembaruan yang bakal kita bahas ini bukan cuma buku panduan aplikasi biasa. Ini tuh infrastruktur yang nentuin apakah Anda layak jadi penjaga dari bank Anda sendiri atau enggak. Menjadi bank buat diri sendiri tuh kedengerannya keren. Sampai Anda sadar kalau kuncinya hilang, nggak ada manajer bank yang bisa dikomplainkan. Persis, nggak ada yang bisa dimarah-marahin. Oke, mari kita mulai dari pilar pertahanan pertama yang dibahas di dokumen ini nih, soal... Nomor telepon. Iya, titik masuk utamanya. Sumber kita secara terang-terangan jawab keraguan pengguna. Boleh nggak sih ganti nomor telepon di profil? Jawabannya, silakan aja. Bahkan sangat direkomendasiin kalau emang udah ganti nomor baru. Tapi di sini saya mau sedikit protes nih. Oh ya, protes gimana tuh? Silakan, apa yang mengganjal? Jujur aja ya, pas saya baca instruksi teknisnya, saya ngerasa ini tuh agak berlebihan. Berlebihan di bagian mananya? Dokumen ini tuh nekenin pakai huruf tebal kalau nomor baru itu harus tanpa kompromi ya, didaftarin dan diverifikasi di dalam aplikasi Pi. Kenapa harus ada friksi kayak gini sih? Saya paham maksudnya. Kan kalau saya ganti nomor di media sosial atau belanja online gitu, tinggal masuk menu edit profil, ketik nomor baru, klik simpan. Selesai. Kenapa sistem mereka maksa kita lakuin verifikasi in-app yang terkesan repot ini? Gini, karena platform media sosial atau belanja online itu kan biasanya nggak nyimpen aset masa depan yang nilainya dikendaliin sama jaringan penggunanya sendiri. Oh iya, bener juga sih. Beda taruhan ya? Beda banget. Kalau kita bedah mekanismenya nih, maksa pengguna buat verifikasi langsung di dalam aplikasi, itu cara sistem ngelakuin apa yang disebut closed loop verification. Verifikasi arsitektur tertutup gitu ya? Maksudnya sistem tertutup ini prakteknya di lapangan kayak gimana? Bayangin aja kalau Anda cuma ngetik nomor di kolom profil. Sistem tuh cuma nerima sebaris teks dari siapapun yang kebetulan lagi pegang kendali layar itu. Oke, terus bahayanya apa? Nah, bayangin kalau ada peretas di negara lain yang berhasil masuk ke akun Anda. Hal pertama yang bakal mereka lakuin tuh pasti ganti nomor telepon Anda ke nomor mereka, kan?
Biar kita nggak bisa masuk lagi. Betul, biar mereka bisa ngunci Anda keluar dari akun sendiri. Tapi dengan mewajibkan verifikasi in-app, sistem pada dasarnya lagi minta bukti fisik. Bukti fisik, maksudnya sistem ngebaca hardware kita. Tepat sekali. Aplikasi Pi harus melakukan semacam jabatan tangan kriptografis sama perangkat keras ponsel Anda. Dia ngebaca kalau kartu SIM dari nomor itu benar-benar ada dan aktif di dalam hardware yang emang udah dikenalin sama ekosistem mereka. Wow. Berarti ini langsung matiin langkah peretas jarak jauh ya? Banget. Peretas yang cuma modal password curian nggak bakal bisa ambil alih akun karena mereka nggak pegang perangkat fisiknya. Saya paham sekarang. Jadi ini tuh bukan sekedar birokrasi copy-paste doang ya? Bukan sama sekali. Ini tuh ibarat sistem nolak percaya sama omongan Anda sampai Anda benar-benar bisa nunjukin bukti otentiknya. Analogi yang pas. Ngubah nomor tanpa verifikasi di dalam aplikasi, tuh sama bahayanya kayak mencetak kunci duplikat rumah kita, terus ngasih ke orang tak dikenal di jalan. Dan sayangnya nih ya, masih banyak banget orang yang nganggap nomor telepon tuh cuma sekedar alat buat nerima SMS OTP doang. Padahal di arsitektur keamanan modern, nomor telepon itu ibarat jangkar identitas biologis Anda di dunia digital. Oke, jadi nomor telepon adalah pintu depan kita. Dan kita udah mastiin gemboknya diganti secara sah ya. Gimana kalau ponsel kita hilang? Atau amit-amit jatuh ke laut gitu? Kita jelas butuh pintu darurat atau jaring pengaman dong. Yang mana ngebawa kita ke pilar pembaruan berikutnya di dokumen ini nih, yaitu email dan kata sandi. Kita bisa memperbarui alamat email kapan aja. Tapi ada satu frasa yang narik perhatian saya banget nih. Frasa yang mana tuh? Mereka tuh secara spesifik minta pengguna buat pakai email yang paling aktif digunakan. Alasannya, kata mereka, untuk mempercepat pemulihan. Iya, itu kata kuncinya. Paling aktif. Nah, mari kita bahas realita kebiasaan kita sebagai manusia ya. Kita semua, tanpa terkecuali nih, pasti punya satu akun email sampah kan? Oh jelas, email lawas yang namanya aneh-aneh itu kan. Iya bener. Yang cuma kita pakai buat daftar promo diskon sepatu atau langganan layanan gratisan doang. Yang kita bukanya mungkin 6 bulan sekali lah. Setengah tahun sekali baru Ya. dicek ya, itu pun kalau ingat. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pakai email pasif kayak gitu tiba-tiba jadi ancaman keamanan tingkat tinggi buat akun kita? Buat mahamin ini, kita harus lihat gimana anatomi sebuah peretasan akun itu bekerja. Serangan digital itu selalu berpacu sama waktu. Nah, balapan gitu ya? Betul. Ketika ada aktivitas mencurigakan, katakanlah ada yang nyoba akses akun Anda dari IP yang nggak dikenal, sistem kan bakal langsung nembakin peringatan tuh. Atau ngirim tautan pemulihan ke email kita ya? Iya. Nah, bayangin kalau Anda daftarin email utama, yang notifikasinya selalu nyala di layar HP Anda. Anda punya jeda waktu kan buat langsung respon? Bisa langsung bekukan akun atau ganti sandi ya? Tepat. Anda bisa langsung amankan aset. Tapi, coba bayangin kalau peringatan itu masuknya ke kotak masuk email promo yang baru Anda cek bulan depan. Wah, ya wassalam. Maka pas kita sadar, pencurinya udah jauh melarikan diri bawa seisi rumah kita dong. Persis banget. Jadi frasa mempercepat pemulihan di dokumen itu bukan lagi ngebahas soal seberapa cepat koneksi internet Anda. Terus soal apa dong? Ini tuh soal meminimalisir jendela waktu antara terjadinya eksploitasi keamanan dengan tindakan penyelamatan dari Anda sendiri. Kecepatan respons itu garis batas antara sekedar masalah teknis kecil sama bencana kehilangan aset permanen. Masuk akal banget sih. Jadi email yang aktif itu sebenarnya jembatan komunikasi seketika antara sistem sama pengguna ya? Betul sekali. Terus ini nyambung ke bagian kata sandi. Anda bisa memperbarui kata sandi, tapi ada syarat tak tertulis nih. Setelah email Anda diverifikasi, mudah dilakukan. Iya, ada urutan kronologisnya di situ. Benar, urutannya tuh ketat banget. Kenapa nggak biarin aja pengguna ganti kata sandi dulu, baru verifikasi emailnya belakangan? Kan lebih gampang. Di dunia keamanan siber, ini tuh disebut sebagai sequential security atau keamanan berurutan. Konsepnya tuh simpel sebenarnya. Gimana tuh simpelnya? Anda nggak boleh ngubah lapisan keamanan tertinggi, yaitu kata sandi, sebelum Anda buktiin kalau Anda punya kontrol penuh atas lapisan komunikasi daruratnya, yaitu email tadi. Oh oke, jadi kayak harus buktiin kepemilikan dulu ya? Iya. Coba deh Anda posisikan diri sebagai pembuat sistem. Kalau siapa aja diizinin ganti kata sandi dengan gampang tanpa verifikasi email, apa yang terjadi? Wah, penyusup yang kebetulan nemu HP kita pas layarnya kebuka,
Bisa langsung ganti kata sandi kita dalam hitungan detik dong. Nah, itu dia. Makanya harus lewat email yang aktif dulu. Berarti, dengan maksa prosesnya ngelewatin email yang aktif, sistem ini sebenarnya lagi masang polisi tidur buat si penyusup. Jauh lebih dari sekedar polisi tidur sih, itu ibaratnya dinding beton. Dinding beton. Sekuat itu ya? Iya, karena sistem tuh maksa peminta perubahan buat masuk ke kotak masuk email utama Anda. Dan masuk ke email itu kan butuh kredensial login kepisah yang nggak dipunya sama si penyusup. Oh iya, benar juga. Peretasnya kan cuma pegang akses PAI-nya, bukan akses email Google atau Yahoo kita. Betul. Dengan cara itu, sistem mastiin kalau orang yang lagi muter kenop pintu dari dalam, ini benar-benar pemilik rumahnya, bukan sekedar tamu tak diundang yang masuk lewat jendela. Paham-paham? Verifikasi identitas itu harus selalu tanpa pengecualian ya, mendahului akses untuk memodifikasi gembok utamanya. Gila, itu bikin semuanya kelihatan berkesinambungan banget. Kita verifikasi nomor telepon biar pintu depan aman, terus verifikasi email aktif biar kita punya jalur darurat yang responsif. Terus jalur darurat itu dipakai buat ngesahin pergantian kata sandinya. Rapi banget ya? Nah, anggaplah kita semua nih, Anda yang lagi dengerin juga udah ngelakuin itu semua. Profil kita udah sempurna, kita aman dong kan? Sebuah peringatan penting yang bikin semua pembaruan tadi itu terasa belum selesai. Ya, ini bagian yang benar-benar nguji tingkat kedisiplinan penggunanya pada tahap eksekusi yang sesungguhnya. Apapun pembaruan yang Anda lakukan, jangan pernah lupa untuk memeriksa daftar mainnet Anda dan ngikutin setiap langkah dari tim inti PAI atau PCT. Ini krusial banget sih. Ini menarik ya, karena kita tuh kan sering ngerasa pinter atau puas kalau udah selesai ngutak-atik halaman pengaturan. Kita mikir, tugas gue udah selesai. Padahal mah baru setengah jalan ya. Iya, kalau boleh saya kasih analogi nih. Ini tuh ibarat kita lagi bersiap buat menerbangkan pesawat. Oke, analogi yang menarik. Gimana tuh? Gini, ganti nomor telepon, verifikasi email aktif, dan ngatur ulang kata sandi. Itu semua tuh cuma persiapan di dalam kokpit doang. Setuju. Anda udah ngisi bahan bakar nih, udah ngecek mesin, udah mastiin sabuk pengaman terpasang. Secara teknis, pesawat Anda emang udah siap terbang. Tapi kan nggak bisa langsung terbang gitu aja kan? Nah itu, pertanyaannya, kalau Anda ngabaikin instruksi dan checklist resmi dari menara pengawas, apakah pesawat itu boleh lepas landas? Iya jelas nggak boleh. Dan analogi penerbangan itu menurut saya sangat relevan sama cara kerja blockchain. Oh iya. Korelasinya gimana tuh? Segala pengaturan profil, pembaruan kata sandi, dan verifikasi email yang baru aja kita bahas panjang lebar tadi, secara fundamental itu cuma perubahan pada basis data lokal akun Anda aja. Tapi, daftar mainnet ini, itu adalah jembatan yang ngehubungin profil lokal Anda ke buku besar atau ledger utama di jaringan yang sebenarnya. Wah, tunggu dulu. Jadi kalau kita udah ngerapiin profil tapi kita nggak mencentang daftar mainnet itu, aset kita sebenarnya belum kemana-mana. Sama sekali belum. Daftar mainnet itu adalah protokol final di mana sistem ngelakuin validasi akhir. Mereka ngecek apakah seluruh persiapan keamanan Anda udah memenuhi standar jaringan desentralisasinya. Ya, tanpa nyelesain daftar itu, PAI yang Anda kumpulin bakal tetap terisolasi. Jaringan nggak bakal memigrasikan atau ngasih Anda kendali penuh atas aset itu di mainnet. Karena secara teknis kita belum nyelesain serah terimanya ya. Persis. Anda belum nyelesain prosedur serah terima kepemilikannya. Jadi kalau Anda abaikan daftar ini, semua pengaturan email atau password yang ribet tadi, pada akhirnya nggak ngelindungin apapun selain akun yang kosong melompong. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Untuk memastikan PAI yang diperoleh dengan susah payah Anda dilindungi. Di ekosistem yang berkembang lewat kontribusi waktu penggunanya, kayak ngeklik tombol tiap hari selama bertahun-tahun, ngebangun koneksi, ngamanin jaringan, ada sesuatu yang disebut sebagai sweat equity atau ekuitas keringat.
Yap, kamu bisa update semua detail keamanan itu. Tapi ada caranya, ya nggak bisa asal-asalan. Biar nggak salah langkah, yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama dulu soal nomor telepon. Ini penting banget loh, apalagi kalau nomor kamu yang lama udah nggak aktif. Caranya gampang banget, cuma 2 langkah aja. Pertama, ya jelas, ganti dulu ke nomor baru kamu. Terus, nah ini nih yang paling penting, jangan lupa daftarin dan verifikasi nomor baru itu di aplikasi Pi. Wajib ya, biar akunmu tetap aman. Oke, lanjut ke yang kedua, alamat email. Ini bukan cuma buat kontak-kontakan loh. Email itu ibarat kunci cadangan kamu. Penting banget buat recovery akun kalau ada apa-apa. Nah, enaknya, email ini bisa kamu update kapan aja. Saya kasih tips nih, pakai email yang paling aktif, yang setiap hari kamu cek. Kenapa? Biar nanti kalau butuh verifikasi atau mau recovery akun, prosesnya jadi cepat dan nggak ribet. Dan yang terakhir, yang paling sering kita gonta-ganti demi keamanan, password atau kata sandi. Ganti password itu gampang banget dan bagus buat keamanan. Tapi ada satu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Email kamu harus sudah terverifikasi dulu. Kalau itu udah beres, mau ganti password kapanpun, gas aja. Oke, setelah kamu update nomor telepon, email, atau password, ada satu hal lagi yang super duper penting. Pokoknya ini jangan sampai kelewat. Ini dia aturan emasnya. Dengerin baik-baik ya. Apapun yang kamu ubah, mau itu nomor HP, email, atau password, selalu, saya ulangin ya, selalu cek lagi daftar periksa mainnet kamu. Kenapa harus gitu? Soalnya, ini memastikan semua yang kamu lakukan itu udah sesuai sama prosedur resmi dari Pi Core Team. Cuma ini satu-satunya cara buat bener-bener jagain Pi yang udah susah payah kamu kumpulin selama ini. Gimana? Simple banget kan sebetulnya? Jaga keamanan akun itu nggak ribet kok, asal kita tahu langkah-langkahnya. Jadi, tetap waspada dan amankan akun kalian ya Pioneers. Jadi, pesan terakhir dari saya, coba deh setelah ini luangkan waktu sebentar buat cek lagi akun kamu. Pertanyaan besarnya buat kita semua sekarang adalah, akun Pi kamu udah beneran aman belum? Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้